Saat ini Fellowship Yogyakarta 21 Juli 2024 saya akan memberi satu tema dari pembukaan rahasia firman, yaitu cara memeteraikan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemeteraian terhadap bangsa Israel yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-8 itu bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang begitu rumit. Saudara, kita akan belajar dari awal bagaimana Injil itu tersiar, yaitu pertama tersiar setelah pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Saudara, pada saat itu yang menerima berkat Roh Kudus itu adalah orang-orang murid-murid Yesus terutama, saudaraku. Tetapi nanti kita akan belajar ketika Injil itu pertama kali menjangkau bangsa Zaitun liar. Kita nanti akan belajar di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Nanti dari sana kita akan tahu seperti apa cara kerja di dalam kita menjangkau bangsa Israel itu. Saudaraku, sebab bangsa Israel itu pertama kita ngerti bahwa bangsa Israel itu pinter, bangsa Israel itu juga kaya. Saudaraku, mereka juga pinter di dalam hal kitab-kitab para nabi, bahkan mungkin lebih hafal dari saudara tentang kitab-kitab perjanjian lama. Saudaraku, nah cara untuk memeteraikan mereka itu nanti rupanya tidak jauh berbeda dengan ketika dahulu Injil itu diterima, kemudian terjadi satu baptisan. Saudaraku, nanti kita akan membaca kisahnya. Saudara, kita akan belajar dahulu, saudaraku, tentang kedatangan Tuhan. Bisa saja ada banyak orang itu bernubuat, mendapat mimpi macam-macam lah mengenai kedatangan Tuhan, mengenai masa kelaparan besar, mendapatkan pernyataan roh ataupun penglihatan tentang kedatangan Tuhan atau hal-hal tentang kedatangan Tuhan, misalkan pengangkatan dan juga misalkan masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari banyak hal yang didapat orang melalui mimpi, penglihatan dan sejenisnya tersebut, ada satu hal yang menjadi ciri utama dan harus terjadi beberapa tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ini menjadi ciri utama yang harus terjadi dan mesti terjadi, yang menandai bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, saudaraku. Beberapa tahun sebelum kedatangan Tuhan itu akan ada ciri bertobatnya bangsa Israel dan menerima Tuhan Yesus. Ini ciri yang akan terjadi beberapa tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, beberapa bulan sebelum Harpaso. Saudaraku, jadi ciri ini nanti akan terjadi dan harus terjadi, bahwa bangsa Israel itu harus bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Ada pertobatan massal di bangsa Israel. Berulang saya sampaikan, bangsa Israel itu orang yang percaya Injil itu masih sedikit minoritas di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pertobatan dan pemeteraian Israel itu terjadi, saudara jangan banyak berkhayal dulu tentang pengangkatan, tentang masa antikris, tentang Tuhan Yesus Kristus datang. Sebab Tuhan itu tidak akan meninggalkan Israel. Israel itu bangsa pilihan, Israel itu kekasihnya Tuhan, tidak akan ditinggalkannya. Jadi saudara itu nggak mungkin diangkat
atau harpazo tanpa bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu harus kita menangan dulu. Bangsa Israel itu harus bertobat dulu, menerima Tuhan Yesus dulu, baru sesudah itu mari kita berbicara mengenai pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum pertobatan dan pemeterian Israel itu terjadi, jangan terlalu banyak berkhayal tentang pengangkatan, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan Israel. Israel itu kesayangan Tuhan. Saudara itu nggak mungkin diangkat dewe, saudaraku, tanpa Israel. Israel pun harus dicangkokkan kembali ke dalam batang zaitun asli itu, sehingga nanti kita dan bangsa Israel yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang jumlahnya itu sudah ditentukan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, nanti akan ada peristiwa besar yang namanya harpazo dan juga pengungsian. Nah, itu baru saudaraku kita akan semakin jelas. Kalau kita ngomong tentang harpazo, tentang pengangkatan, itu jelas. Tetapi ciri pertama itu harus ada pertobatan dan pemeterian terhadap Israel dahulu. Jangan terlalu banyak berkhayal tentang pengangkatan sebelum bangsa Israel itu dimeteraikan, sebelum bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Kita akan membaca ini kegerakan kuda putih, kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Itu namanya kegerakan kuda putih yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Itu bukan antikris, saudaraku. Kalau Wahyu pasal 19 penunggang kuda putih itu memang Tuhan Yesus. Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, penunggang kuda putih ini adalah hamba Tuhan yang akan melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman, menggenapi rencana Tuhan menjelang akhir zaman, dan menjadi satu tanda pasti bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, sebelum orang sibuk berbicara masalah pengangkatan, itu Israel itu harus dipertobatkan dahulu melalui satu kegerakan di akhir zaman, kegerakan besar dan dahsyat yang namanya kegerakan kuda putih. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, dibaca Pak Nendra. Wahyu 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagian bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudaraku, penunggang kuda ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, selama ini gambarnya itu keliru. Penunggang kuda putih, merah, kemudian hitam, kelabu, itu sering digambar kuda putih antikris, kuda merah itu membawa pedang jahat gitu orangnya, saudaraku. Kemudian kuda kelabu itu, saudaraku, karena namanya maut, digambar seperti tengkorak, saudaraku. Itu gambaran yang sampai saat ini kurang tepat. Pada hakikatnya penunggang-penunggang kuda itu seperti ditulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1, kitab Nabi Zakaria pasal 6. Mereka itu adalah utusan-utusan Tuhan yang diutus setelah mereka itu dipanggil untuk sowan atau ngadep. Mereka itu sudah diberikan satu mandat khusus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Seperti halnya kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini, yang memerintah meluncurnya kuda putih itu adalah makhluk dari bait suci, bukan makhluk dari neraka, tetapi makhluk dari bait suci. Peristiwa ini makhluk yang pertama, penampilan Tuhan Yesus sebagai raja yang ditampilkan di dalam Injil Matius, dan ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara, dan target dari kegerakan kuda putih itu nanti adalah 144.000 dari suku keturunan Israel nanti dimeteraikan. Kita akan membaca, kalau tadi ini pengutusannya, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 itu
pengutusan dari kegerakan kuda putih yang di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu digambarkan Tuhan memanggil dari timur seekor burung buas dari timur, Ayit. Kalau di dalam bahasa kita, ya kita kenal dengan burung Garuda. Saudaraku, dari timur yang jauh. Coba kita akan membaca, ini target dari kegerakan kuda putih itu nanti akan menghasilkan bertobatnya atau dimetrekannya 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Dibaca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4 saja. Wahyu. Kemudian daripada itu, Ya, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Amin. Katanya, Saya terangkan di sini dulu. Jadi, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, artinya dari timur. Ini kegerakan yang ditulis dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11, bahwa Tuhan memanggil seorang laki-laki, takdirku, kata Tuhan begitu. Saudaraku, di dalam terjemahan lama seperti itu. Dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang burung buas atau Ayit bahasa aslinya. Dibaca lanjut. katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Jadi nanti akan ada pemeteraian dahulu, saudaraku, sebelum saudara bermimpi tentang pengangkatan, tentang rapture, tentang harpazo, tentang kedatangan Tuhan. Itu Israel itu harus dimeteraikan dahulu. Tuhan tidak mungkin meninggalkan umat kekasihnya. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kekasihnya, yaitu bangsa Israel. Mereka harus dicangkokkan dahulu di dalam Roma pasal 11. Baru setelah itu nanti ada acara besar yang namanya harpazo pengungsian. Kemudian 1260 hari setelah harpazo itu Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini target dari kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Ketika bangsa-bangsa yang sudah menerima Injil itu mereka bersatu padu untuk mempertobatkan Israel, untuk menjangkau Israel lewat segala kemurahan yang sudah diperoleh. Kita akan menjangkau bangsa Israel. Saat ini banyak saudara, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu menjadi orang-orang yang sangat diberkati, sangat kaya raya, pintar-pintar, pandai. Hamba-hamba Tuhan yang diberkati juga cukup banyak. Nah, dengan segala macam kekuatan itu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 12 dengan 7 perkara, hikmat, kuasa, kekayaan, kemuliaan, saudaraku, itu kita akan menjangkau bangsa Israel. Karena 7 perkara itu kita dapat lewat Injil. Injil yang sudah kita dapatkan itu membuat kita sangat diberkati dengan 7 perkara yang luar biasa tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita hendaknya sekarang merendahkan diri dan banyak memohon ampun kepada Tuhan supaya layak untuk mengemban tugas positif menjangkau bangsa Israel. Jadi kegerakan kuda putih itu tugas positif menjangkau bangsa Israel. Kita harus merendahkan diri dan banyak berdoa. Kita banyak memohon ampun karena kita itu banyak kekilafan juga, saudaraku. Supaya kita dilayakkan untuk mengemban tugas positif, yaitu menjangkau bangsa Israel. Dan nanti kalau bangsa Israel itu sudah dimeteraikan, maka masa harpazo
Reja, saudaraku, pengungsian, itu sudah dekat, saudaraku. Mari kemudian kita bicara tentang hal itu. Tetapi yang terutama saat ini harus kita kerjakan itu adalah menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama yang harus dilakukan dari baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan di dalam kegerakan kuda putih itu apa, saudaraku? Pertama yang harus dilakukan adalah menyerukan kepada seluruh saudara seiman, baik hamba Tuhan maupun jemaat, bahwa menjangkau Israel itu sangat penting. Saudaraku, jadi ini termasuk sudah berpartisipasi di dalam kegerakan kuda putih. Orang yang bisa menyerukan kepada seluruh saudara seiman, baik hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat, untuk menjangkau Israel, itu penting, saudaraku. Bahkan di dalam satu ayat disebutkan orang Kristen yang tidak terbeban untuk bangsa Israel, untuk dicangkokkannya kembali bangsa Israel, untuk menginjili bangsa Israel supaya bangsa Israel itu dicangkokkan lagi kepada zaitun asli itu, saudaraku, tidak terbeban untuk membawa Injil itu kepada bangsa Israel, itu disebut orang yang merasa diri pandai. Janganlah kamu merasa diri pandai. Merasa diri pandai itu sok tahu, saudaraku. Jadi orang yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel, dia sudah mendapatkan kekayaan, mendapatkan hikmat, mendapatkan banyak kemurahan, mendapatkan 7 perkara, tetapi dia tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Orang ini adalah orang yang sok pandai alias sok tahu. Sedang karena menjangkau bangsa Israel itu sesuatu yang penting. Israel itu saudara darah dagingnya Tuhan Yesus yang harus menerima Injil. Selama ini, selama kurang lebih 2000 tahun, itu Injil sudah ditolak. Nah, melalui kegerakan kuda putih ini, saudaraku, kita akan menjangkau bangsa Israel. Minimal, saudara, kita ini menyerukan kepada seluruh saudara seiman, kepada seluruh hamba Tuhan, bahwa menjangkau Israel itu penting. Sebab orang yang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel itu dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang merasa diri pandai alias sok tahu. Oh, yang penting itu kan penginjilan. Ayo sekarang kita penginjilan ke pelosok-pelosok saja. Lupa akan Israel, bahwa Israel sendiri, Yerusalem sendiri tempat Injil itu berasal. Di sana Injil ditolak. Saudaraku, ini suatu pekerjaan agung di akhir zaman. Dahulu keselamatan itu dikatakan berasal dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, seluruh ujung bumi. Tapi di akhir zaman akan ada arus balik dari ujung dunia. Injil itu akan kembali menjangkau Israel, menjangkau Yudea dan Yerusalem. Ini yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, ketika nanti bangsa Israel itu dimeteraikan, dipertobatkan dan menerima Tuhan Yesus, saat ini persentase bangsa Israel yang terima Tuhan itu sedikit sekali. Nanti caranya seperti apa mempertobatkan Israel itu saya terangkan nanti, saudaraku. Meskipun tentunya tidak akan secara detail sekali karena akan memakan waktu berjam-jam kalau saya terangkan secara detail. Kita akan membaca ini yang sudah sering kita baca, Roma 11 ayat 25 sampai 31. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya, jadi Israel itu akan diselamatkan di akhir zaman. 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ya, sampai di sini dulu. Kamu jangan menganggap dirimu pandai, ojo sok pinter, bahasa Jawanya. Terus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah, ini rahasia. Terus, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. amin. Jadi ada jumlah tertentu
di mana jumlah itu merupakan angka yang ditetapkan oleh Tuhan, pleroma bahasanya itu saudaraku, sampai dari sebagian dari Israel itu telah menjadi tegar sampai saat ini saudaraku, sampai jumlah yang penuh dari kita ini masuk. Jumlah yang penuh, yang pleroma ini saudaraku, ini saat ini sudah hampir terjadi. Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi, entahkah orang mau terima atau tidak saudaraku, tetapi Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi, sebab tidak mungkin semua manusia itu menerima Injil saudaraku. Sekalipun penginjilan masif dilakukan di berbagai tempat saudaraku, akan ada saja yang menolak. Bahkan nanti akan muncul antikris, itu pasti menolak. Nabi palsu itu juga pasti menolak. Pengikut antikris itu juga pasti menolak. Pengikut nabi-nabi palsu juga pasti menolak. Jadi saudaraku, Injil sudah diberitakan ke seluruh penjuru bumi, entah orang mau terima atau tidak saudaraku. Nah saudaraku, ketika kuota itu penuh dari bangsa-bangsa lain, maka Tuhan akan kembali kepada Israel. Dan ini adalah rahasia. Kalau orang tidak terbeban menjangkau bangsa Israel, maka dikatakan di dalam ayat 25 ini, mereka itu orang-orang yang menganggap dirinya pandai, orang-orang yang menganggap dirinya tahu, sok pinter saudaraku, tidak terbeban menjangkau Israel. Padahal dulu dari sana keselamatan yang kita peroleh itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai seluruh ujung bumi. Kita melupakan Yerusalem, kita melupakan Israel yang sampai saat ini menolak Injil. Ayo dibaca ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, jadi mengenai Injil, mereka itu seteru Allah oleh karena kamu. Israel itu seteru Allah oleh karena kita. Mengenai Injil. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 19 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Terus 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Iya, jadi saudaraku, oleh kemurahan yang kita peroleh, di sini dikatakan supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, saudara sudah menjadi konglomerat, saudara sudah menjadi orang kaya raya, saudara sudah menjadi orang yang diberkati, saudara sudah menjadi orang yang sukses, saudara sudah menjadi orang yang pintar, yang dihormati, dipenuhi dengan 7 perkara di Wahyu pasal 5 ayat 12 itu. Kalau saudara itu tidak terbeban menjangkau Israel, saudara dikatakan saudara itu menjadi orang-orang yang merasa diri tahu. Jangan sok tahu saudaraku. Lewat kemurahan yang telah kamu peroleh, jadi lewat kemurahan yang sudah kita peroleh yang berwujud 7 perkara, kekayaan, nikmat, kuasa, puji-pujian, Wahyu 5 ayat 12 itu, kita sudah beroleh itu, maka kita harus menjangkau Israel dengan apa yang kita peroleh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan menyerukan hal tersebut, bahwa menjangkau bangsa Israel itu penting dan bagian dari rencana Tuhan, maka kita sudah berpartisipasi dalam kegerakan Buddha Putih. Jadi tidak hanya orang yang berangkat ke Israel yang nanti bersama tim, bersama kita berangkat saja, tetapi orang yang menyerukan bahwa menjangkau bangsa Israel itu penting, orang yang ikut menyuarakan, menyerukan bahwa menjangkau Israel itu bagian terpenting, mereka sudah
berpartisipasi dalam kegerakan Buddha Putih. Jadi saudara berpartisipasi itu tidak melulu dengan uang dan harta, saudara menyerukan kepada orang lain juga sudah termasuk berperan serta. Saudaraku, jadi dengan menyerukan hal tersebut, kita sudah berpartisipasi dalam kegerakan Buddha Putih. Di samping itu, saudaraku, nanti yang akan kita kerjakan di bulan November, kalau tidak ada perubahan waktu, ya. Di samping itu akan ada tim yang secara fisik nanti datang ke Israel untuk yang saya sebut sebagai untuk doa pemeteraian, yang nanti bila tidak ada perubahan akan kita laksanakan bulan November 2024. Nanti akan ada sekitar ini 7 hamba Tuhan dari tim inti yang akan berangkat. Ini hamba Tuhan yang beserta dengan saya, itu nanti ada 7, dan ini menjadi pergumulan saya supaya nanti bisa ikut dan dicukupi semua kebutuhannya, sebab saya bukan dari kalangan pendeta yang sudah kaya raya gitu ya, bukan saudaraku. Kalau cukup ya cukup, tapi kalau kemudian yang uangnya bermiliar-miliar itu ya tidak juga saudaraku, tapi cukup, saya cukup, supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nanti ada sekitar 7 hamba Tuhan tim inti saudaraku. Kemudian juga ada jemaat-jemaat yang akan ikut atas biaya sendiri tentunya, supaya bisa genap satu rombongan keberangkatan. Jadi satu rombongan keberangkatan itu sekitar 25 sampai 30 orang ya. Ya bersukacita kalau nanti bisa lebih yang mengikuti. Saya akan sangat bersenang hati dan bersukacita sekali. Jadi nanti pada bulan November nanti kita akan ke Israel untuk melakukan yang saya sebut sebagai doa pemeteraian, yang nanti bila tidak ada perubahan kita akan laksanakan bulan November 2024. Saudara, saya akan sampaikan pada saudara, penginjilan kepada bangsa Israel, kepada bangsa pilihan ini beda caranya dengan penginjilan kepada bangsa Zaitun liar. Kalau saudara menginjil di tempat lain selain Israel, di Cina mungkin saudaraku, atau di Afrika, di Amerika Selatan, Brazil, dan yang non Israel pokoknya, itu saudara lebih mudah dengan menunjukkan mujizat-mujizat, kuasa-kuasa Tuhan yang ajaib, sudah akan mudah dimenangkan. Tetapi ketika kita menjangkau bangsa Israel, saudara, kita itu tidak bisa mengkhotbahi mereka langsung, karena mereka pintar, saudaraku. Mereka sudah hafal dengan hukum-hukum di dalam kitab suci, di dalam kitab para nabi. Tidak bisa kita dengan kekuatan lahiriah, apalagi dengan cara menekan, saudaraku, tidak bisa. Oleh karena itu, untuk pertobatan bangsa Israel itu perlu satu jurus khusus yang saya sebut sebagai doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Wujudnya apa? Itu nanti bahasa roh yang akan diberikan oleh Tuhan ketika saudara di sana. Sekarang belum diberikan, jadi nggak usah dihafalkan. Jangan minta kepada saya bahasa rohnya seperti apa, Pak Peter, jangan. Saya nggak akan kasih tahu. Nanti saudara akan diberitahu Tuhan ketika di sana. Saudara akan mengucapkan sesuai dengan apa yang Roh Kudus kehendaki. Juga bukan atas suruhan saya, ucapkan begini-begini, tidak, saudaraku. Di sana saudara akan dibimbing oleh Roh untuk mengucapkan bahasa-bahasa makrifat, bahasa-bahasa roh, doa di dalam bahasa roh. Jadi penginjilan kepada bangsa Israel ini beda caranya. Mereka nggak bisa kita khotbahi begini, saudaraku, tidak bisa. Saudaraku, tidak bisa pula kita dengan kekuatan lahiriah menekan, apalagi posisi kita ini di dunia belum terlalu kuat. Negara yang superpower aja nggak bisa, saudaraku, menekan bangsa Israel.
Saudaraku, negara-negara besar aja nggak bisa. Saudaraku, oleh karena itu kita melakukannya dengan jurus yang namanya doa makrifat. Nanti akan diberikan Tuhan ketika saudara di sana. Ayo yang mau ikut silahkan mulai mendaftar kepada saya, bisa WA, nama, kemudian yang penting nama dulu, lain-lainnya nanti Agustus awal itu pendaftaran dimulai. Paspor tentunya saudara harus punya ya, nanti supaya saya catat yang berangkat dari kalangan jemaat berapa orang begitu, supaya segera bisa saya catat ya. Saudara, sebab itulah kita tempuh dengan satu cara yang namanya doa makrifat, pemeteraian kepada bangsa Israel. Nanti kita juga sudah tentukan titik-titik di mana kita akan melakukan doa makrifat. Tempat-tempat di mana yang akan kita kunjungi itu sekarang sudah di planning ya, saudaraku. Nah, saudara, saya akan memberitahu kepada saudara sebagaimana dahulu Kornelius dan rekan-rekan yang ditulis dalam Kisah Rasul 10 itu menerima Roh Kudus sebelum dibaptis. Saudaraku, Kornelius dan rekan-rekannya itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang pertama dibaptis dan masuk komunitas orang percaya. Jadi ini keluarnya Injil pertama kali itu seperti itu. Saudaraku, ada komunikasi spiritual antara Kornelius dan Petrus. Jadi bangsa Israel itu nanti akan menerima Injil karena mereka akan diberitahu oleh Roh. Saudaraku, seperti halnya ketika Kornelius itu menerima pernyataan. Kornelius itu bukan orang Yahudi, itu orang Italia, saudaraku, non Yahudi. Kornelius dan rekan-rekannya itu adalah orang-orang bukan Yahudi yang pertama dibaptis dan masuk komunitas orang Kristen atau orang percaya. Itu pertama kali Injil keluar, saudaraku. Nah, nanti ketika Injil itu mau masuk kembali ke Israel, akan terjadi hal yang serupa, di mana orang-orang yang akan dijamah Tuhan, akan dimeteraikan oleh Tuhan, mereka akan mendapat petunjuk dari Roh Kudus. Dari pihak orang Israel akan mendapat petunjuk dari Roh Kudus, dan nanti para utusan yang datang itu juga akan mendapat petunjuk dari Roh Kudus seperti Petrus. Jadi Petrus itu sebelum membaptis Kornelius dan rekan-rekan itu juga sudah mendapat petunjuk. Kamu harus begini, begini, begini. Petrus sebetulnya nggak mau, karena sebetulnya nggak boleh keselamatan itu jatuh kepada orang-orang yang dikatakan bangsa kafir atau jaitun liar. Itu nggak boleh sebetulnya. Tetapi atas perintah Tuhan, Petrus harus melakukan. Saudaraku, nanti kita akan baca kisahnya ya, saudaraku. Jadi Kornelius dan rekan-rekan itu adalah orang bukan Yahudi yang pertama dibaptis masuk dalam komunitas orang percaya. Sebelum itu ada Pentakosta ya, saudaraku, tetapi itu untuk murid-murid Yesus. Nah, untuk menjangkau keluar ini rupanya seperti yang dialami oleh Kornelius. Ini orang-orang non-Israel. Mereka itu dibaptis Roh Kudus terlebih dahulu, saudaraku. Nanti ketika kegerakan Kuda Putih, orang-orang yang akan dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka itu akan diberitahu seperti Kornelius ini. Saudara, makanya akan terjadi satu keajaiban yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, maka kegerakan Kuda Putih yang merupakan arus baliknya Injil ke Yerusalem, kalau arus keluarnya Injil dari Yerusalem itu dahulu melalui Kornelius itu dan rekan-rekan itu, saudaraku. Jadi Rasul Petrus yang memberitakan pertama kali, meskipun kemudian yang ditunjuk menjadi rasul untuk bangsa non-Israel atau bangsa kafir itu Rasul Paulus, tetapi ketika pertama kali yang mengadakan lawatan kepada orang non-Yahudi
itu ternyata Petrus, saudaraku. Nah, kita akan dipakai oleh Tuhan seperti Petrus, saudaraku. Tetapi di dalam arus balik, kalau dahulu untuk arus keluarnya Injil, saudaraku, sekarang untuk arus baliknya Injil kepada Israel, kita akan dipakai seperti Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kegerakan kuda putih yang merupakan arus baliknya Injil ke Yerusalem, akan terjadi kegerakan roh yang dahsyat di tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Nanti diawali dengan doa makrifat yang kita naikkan di sana. Setelah itu, saudaraku, kita akan pulang di sana. Saya yakin akan ada satu perubahan yang besar, akan ada kegerakan roh yang besar, di mana setelah itu juga akan meluncur kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, yang kesemuanya memiliki satu tujuan untuk pertobatan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang Israel, orang Yahudi itu akan menerima pernyataan juga oleh Roh Kudus untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang akan dimeteraikan itu nanti akan mengalami hal-hal seperti yang dialami Kornelius. Mereka akan menerima pernyataan dari Roh Kudus untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu ngutbahi banyak-banyak, ya, saudaraku. Apalagi kita mungkin dengan kehebatan kita, dengan berbagai macam, kalau masalah kekayaan, apalagi saudaraku, kita memamerkan kekayaan nggak ada apa-apanya bagi mereka, saudaraku. Tetapi kuasa Tuhan yang kita lantutkan di dalam doa makrifat itu nanti yang akan mampu mengubah hatinya bangsa Israel, saudaraku. Terbukanya 7 meterai lewat doa makrifat yang kita landaskan kepada kekuatan darah anak domba yang tersembelih di Wahyu pasal 5. Itu nantilah yang akan mampu membuka mata hatinya bangsa Israel. Jadi orang-orang Israel itu akan menerima pernyataan juga oleh Roh Kudus, yaitu mereka yang akan dimeteraikan untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi kegerakan yang akan kita lakukan, doa makrifat yang akan kita lakukan itu, saudaraku, nanti akan berdampak di sana, membuat orang-orang Israel nanti jiwanya, tubuh, jiwa, rohnya, saudaraku, akan mendapatkan satu pernyataan khusus dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, bahwa sudah waktunya untuk terima Tuhan Yesus. Kita akan pelajari proses pertama-tama Injil keluar dari Israel. Sebab demikian juga nanti ketika proses Injil itu kembali kepada Israel. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 1 sampai dengan Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 ayat 1 mulai, ya, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-1 mulai. Petrus dan Kornelius. Iya, Petrus dan Kornelius. Terus di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. iya, jadi Kornelius itu pasukan Italia, tetapi dia menghisapkan diri sebagai orang yang sangat takut kepada Tuhannya orang Yahudi. Ya. Lanjut. Ia saleh, ia serta sisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Terus, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. amin. Saudaraku, di sini Kornelius itu menerima pernyataan dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius bahwa Kornelius akan dipertemukan dengan Petrus.
Saudaraku, nanti saat kegerakan kuda putih, saat Injil itu harus kembali kepada Israel, nanti orang-orang yang akan dimeteraikan itu akan memiliki suasana hati yang seperti Cornelius ini, saudaraku, akan dijamah oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Bahkan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, mereka itu orang-orang yang dibaptis Roh Kudus terlebih dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk dibaca, lanjut. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Terus, Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang salah dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. terus, Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. terus, Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa. terus, Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. terus, Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. amin. Saya terangkan dahulu. Ini Petrus juga mendapatkan visi bahwa akan dipertemukan dengan seseorang. Saudaraku, Petrus ini mendapatkan visi. Ketika apa? Di sini dikatakan ia merasa lapar dan ingin makan, saudaraku. Jadi orang mendapat visi itu enggak tentu orang yang sedang sembahyang, saudaraku. Ini Rasul Petrus ini malah ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Arma'am, saudaraku. Pas mau makan itu dapat wahyu, saudaraku. Bayangin, saudaraku. Pas mau makan dapat wahyu, rohnya diliputi oleh kuasa Tuhan. Ayat 11 dibaca ulang. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Terus, Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." 14. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Amin. Saya terangkan dahulu. Jadi Cornelius dan rekan-rekan itu di dalam pandangan bangsa Yahudi, di dalam pandangan Tuhan pada waktu itu digambarkan sebagai, dan di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Terus di sana dikatakan bahwa Petrus ini nggak mau untuk menyembelih dan makan makanan yang haram. Jadi Cornelius dan rekan-rekan itu termasuk bangsa yang haram kalau didekati waktu itu oleh bangsa Yahudi, oleh Rasul Petrus. Nggak boleh sebetulnya seperti itu, saudaraku. Zaitun liar itu sesungguhnya tidak dapat bagian. Tetapi Tuhan katakan di sini ayat 15, Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." terus, Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. ya, terus, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. amin. Saya terangkan. Jadi sebelum Petrus ini ketemu dengan Cornelius, dia diperlihatkan berbagai jenis binatang yang haram, binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Saudaraku, Petrus diberitahu dahulu. Di dalam kegerakan kuda putih ini, kita diberitahu dahulu, saudaraku, supaya menjangkau bangsa Israel yang adalah bangsa asli, Zaitun asli. Ini arus balik. Mereka kekasih Tuhan, saudaraku. Sedangkan kita itu sadar, kita itu hanya Zaitun liar.
Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan yang sudah dituliskan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-31 tadi, bahwa kita lewat kemurahan yang kita peroleh itu harus menjangkau bangsa Israel. Saudara, kepada kita itu diamanatkan seperti Petrus ini, kita harus menjangkau Israel yang selama ini dianggap tabu, angel, susah untuk diinjili. Saudaraku, dibaca selanjutnya ayat yang ke-14 tadi, mulai ayat 14 tadi ya, ayat 14. ya. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Langsung ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Amin. Jadi yang dimaksud binatang-binatang yang haram itu ternyata orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan juga Kornelius. Orang-orang non-Yahudi itu disebut sebagai tidak tahir, disebut sebagai ibaratnya gitu binatang haram yang tidak layak untuk memperoleh keselamatan. Ibarat juga jaitun liar yang sebetulnya enggak layak menerima keselamatan. Petrus enggak mau waktu itu, saudaraku. Yuk terus ayat yang ke-18 ya. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Terus, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Iya, terus Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Amin. Saudaraku, jadi nanti akan ada kontak batin ya antara bangsa Israel yang akan dimeteraikan dengan kita yang akan datang. Saudaraku, di dalam pergerakan kuda putih itu akan ada kontak batin, dan nanti ketika sinkron, saudaraku, akan terjadi pertemuan yang luar biasa, akan terjadi pertobatan yang luar biasa juga. Saudaraku, sekalipun untuk pertobatan Israel itu tidak semudah pertobatan Kornelius, karena nanti setelah kuda putih itu nanti akan ada kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Tentunya ini lebih seru, saudaraku. 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Terus jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ayat 23. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Terus, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabat yang berkumpul. 25, perhatikan. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Iya, ini jadi Petrus itu seperti didambakan, didewa-dewakan, tapi Petrus nggak mau ya. Saudaraku, saya ulangi lagi, pemberhalaan terhadap hamba Tuhan itu tidak baik. Petrus itu ketika di sini Kornelius itu menyembah kakinya, Petrus itu nggak mau, saudaraku. Ayat 26. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Bangunlah, aku hanya manusia biasa. Pelaku kegerakan kuda putih sekalipun dahsyat seperti guru, sekalipun dahsyat seperti unggas nasar, tetapi jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan dengan mengkultuskan dia. Saudaraku, Petrus ini nggak mau. Saudaraku, ini pelaku ketika Injil itu keluar dari Yerusalem. Itu Petrus menjumpai Kornelius dan rekan-rekan.
Dan Kornelius dan rekan-rekan ini dari pandangan Tuhan, dari pandangan orang Yahudi waktu itu ibarat binatang-binatang yang haram, ibarat zaitun liar yang tidak berhak mendapatkan kemurahan-kemurahan surgawi. Petrus mulanya ogah, saudaraku, karena ini nggak biasa. Tetapi karena Tuhan nyatakan, engkau harus mau, engkau harus makan, engkau harus bersekutu, meskipun itu dengan Kornelius. Zaitun asli itu harus mau bersekutu dengan zaitun liar. Petrus itu harus mau bersekutu dengan Kornelius, meskipun itu ibarat binatang-binatang yang haram. Terus ayat yang ke-27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Terus Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi." amin. Jadi Petrus ini ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Makanya Petrus sebetulnya nggak mau waktu itu untuk menerima atau bertemu dengan Kornelius yang adalah orang Italia. Kornelius yang adalah zaitun liar, nggak mau sebetulnya. Lanjut. Atau masuk ke rumah mereka. Terus Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. ya, terus Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. 30. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Amin. Jadi demikian, nanti bangsa Israel itu mereka akan mendapatkan lawatan-lawatan yang luar biasa dari malaikat Tuhan. Selepas doa pemeteraian terhadap bangsa Israel, mereka akan mendapatkan lawatan-lawatan yang dahsyat dari malaikat Tuhan, dari Roh Kudus, yang intinya supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi peristiwa keluarnya Injil dari Yerusalem ini nanti akan sama dengan peristiwa masuknya Injil kembali ke Yerusalem dan nanti akan menjangkau, mempertobatkan, memeteraikan bangsa Israel. Akan ada konektivitas secara spiritual antara orang Yahudi, antara orang Israel dengan kita pelaksana kegerakan kuda putih. Meskipun itu konektivitas di dalam roh, saudaraku, dan nanti puncaknya itu terjadi ketika Wahyu pasal yang ke-7 terjadi pemeteraian betul-betul, saudaraku. Bangsa Israel kemudian memutuskan untuk bertobat menerima Tuhan sebagai juru selamat yang selama ini mereka tolak. Bangsa Israel sekarang ini di seluruh dunia kurang lebih 15-16 juta, di Israel sekitar 9 juta, yang terima Tuhan Yesus sekitar 70.000, masih sedikit sekali. Saudaraku, nanti ketika ada lawatan Petrus akhir zaman, saudaraku, ada lawatan kegerakan kuda putih, nanti akan terjadi konektivitas spiritual antara kita pelaku kegerakan kuda putih dengan orang-orang Israel, saudaraku, yang akan dimeteraikan, yang secara fisik jumlahnya adalah 144.000 orang dari suku keturunan Israel dimeteraikan, kecuali suku Dan. Ya, sebabnya apa? Kalau sudah tanya kenapa suku Dan tidak dimeteraikan, ya karena keputusan Tuhan seperti itu. Saudaraku, memang suku Dan tidak dituliskan di dalam pemeteraian. Ya, dilanjutkan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Amin. Jadi Kornelius ini, saudaraku, doanya meskipun dia itu bukan orang Yahudi, tetapi dia percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, itu doamu didengarkan oleh Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Jadi pengorbanan-pengorbanan saudara itu membuat Tuhan itu mengingat kepada saudara. Kemudian ayat 32,
Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Ini khotbahnya Petrus, nggak usah dibaca ya. Jadi bla 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 sampai dengan ayat yang ke 43, langsung ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Iya, amin. Jadi Roh Kudus itu turun terlebih dahulu, saudaraku. Baptis duluan. Nanti terjadinya pemeterian terhadap bangsa Israel juga seperti itu. Akan terjadi kegerakan Roh Kudus yang begitu dahsyat sehingga bangsa Israel itu dibaptis Roh Kudus lebih dahulu. Saudaraku, peristiwa keluarnya Injil dahulu ini sudah kepada Cornelius dan kawan-kawan nanti akan terulang ketika kegerakan kuda putih. Saudaraku, mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus terlebih dahulu karena mereka tidak mungkin kita ceramai, saudaraku. Bangsa Israel sudah pinter. Kita perjanjian lama itu mungkin lebih apal mereka daripada saudara. Saudara mau khotbah apa di depan mereka selain dengan kekuatan doa, pemeterian, doa khusus kepada Tuhan. Kita naikkan doa khusus, doa makrifat pemeterian. Nanti itu yang akan menggugah hatinya bangsa Israel, yang akan menciptakan gerakan besar di alam roh sehingga bangsa Israel nanti akan dikobarkan oleh Roh Kudus. Mereka akan diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan Yesus yang dahulu engkau tolak, Yesus Mesias yang engkau tolak dahulu 2000 tahun yang lalu, itu adalah Mesias yang dijanjikan kepadamu. Mereka akan mendapatkan pernyataan seperti itu dan mereka akan dibaptis Roh terlebih dahulu. Ayat 44 diulangi coba. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Iya, ternyata karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, kepada Cornelius dan kawan-kawan yang hanya seperti binatang-binatang yang haram, yang hanya seperti zaitun liar. Ternyata Roh Kudus bekerja juga kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata zaitun liar itu harus dicangkokkan kepada zaitun asli. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Iya, jadi mereka itu dibaptis Roh terlebih dahulu. Itu ada, ya, ada kejadian seperti itu di tengah-tengah kita juga ada. Nanti teristimewa ini pada kegerakan kuda putih. Kita nggak mungkin menceramai orang Israel, saudaraku. Itu susah. Mungkin bisa, tapi 1-2 orang, 100 orang itu mungkin masih bisa. Tapi nanti kalau mencapai ratusan ribu orang, apalagi nanti kita bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang ada di Israel, kita akan susah, saudaraku. Oleh karena itu nanti akan berlaku cara seperti yang dahulu terjadi pada Cornelius dan kawan-kawan. Roh Kudus yang akan memenuhi mereka. Mereka akan terjadi konektivitas dengan kita. Kita akan dipersatukan di dalam satu roh bahwa Tuhan akan segera datang. Tuhan Yesus Mesias itu akan segera datang dan Israel akan bertobat. Dan itu nanti Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada mereka. Terus lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudaraku, jadi ini merupakan gambaran dari cara kegerakan kuda putih nanti terjadi. Bagaimana 144.000 orang
dari suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan. Jadi seperti halnya ketika Injil itu keluar, maka demikian pula nanti terjadi ketika Injil itu masuk menjangkau kembali Yerusalem. Dahulu Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, kemudian menjangkau seluruh ujung bumi. Nah, di akhir zaman dalam kegerakan Kuda Putih, dari ujung bumi paling timur itu dikenal orang sebagai Indonesia, itu nanti akan terjadi kegerakan besar yang nanti akan menjangkau Samaria, Yudea, dan akhirnya Yerusalem. Dan mereka akan terkoneksi oleh kekuatan makrifat, kekuatan malaikat dan Roh Kudus. Mereka juga akan diberitahu dan mereka akan mengalami baptisan roh terlebih dahulu. Karena kita kalau secara fisik itu susah mengkhotbah orang Israel. Jadi kita berusaha supaya ini merupakan bagian kita, ya, saudaraku, kegerakan Kuda Putih supaya menjadi bagian dari zaman kita sekarang ini dan kita menjadi pelaku-pelaku positif dari kegerakan Kuda Putih. Kita harus merendahkan diri supaya betul-betul nanti ketika ini kita kerjakan membuahkan hasil. Sebab kalau belum ada pertobatan 144.000 dari suku keturunan Israel, saudara jangan ngimpi harpaso, saudara jangan ngimpi pengangkatan rapture, saudara jangan ngimpi Tuhan Yesus datang. Tuhan nggak mungkin meninggalkan Israel. Maka pemeteraian terhadap Israel harus terjadi. Dan mulai saat ini saya kumandangkan bahwa menjangkau bangsa Israel itu penting, bagian penting dari kegenapan rencana Tuhan di akhir zaman. Dan siapa yang mampu mengerjakannya? Tuhan sendiri pada waktunya nanti. Jadi kalau sudah ada pertobatan bangsa Israel secara massal, itu pengangkatan harpaso sudah dekat banget, saudaraku. Masa antikris juga sudah dekat. Dan kedatangan Tuhan juga sudah hitungan tahun. Itu saudaraku, saya nggak akan ngomong tentang tahun kedatangan Tuhan, ya, tidak baik karena nanti menimbulkan hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan dan bagi yang mengucapkannya. Saudara, kiranya saudara bisa menyimak, bisa menerima pembukaan rahasia firman ini dengan baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita pujikan.